Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, malam hari ini kita berkumpul dalam agenda takon Talaki Al-Quran online dari komunitas Kiprah Ridallah. Takon secara bahasa yaitu bertanya. Jadi di luar konteks daripada materi yang akan dibawakan malam hari ini, teman-teman semua dapat bertanya seputar tahsin. Insya Allah nanti Umikus yang akan menjawab. Jika Umikus mengalami kendala, maka pertanyaan akan dicatat dan dicarikan jawabannya di lain kesempatan. Jadi jangan sungkan untuk menanyakan perihal tahsin, perihal memfasihkan suatu huruf kenapa terjadi kesulitan. Nah, ambillah kesempatan malam ini untuk berpuas-puas mengambil ilmu tentang tahsin, ya. Dan juga kita bermaksud supaya dapat memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan yang mana kita sehingga mampu terus dapat berinteraksi dengan Al-Quran. Baik itu dari makhraj, sifat, tajwid, atau nanti insya Allah Kiprah Ridallah bisa membuka pembelajaran tentang bedah nahwu sorof insya Allah. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Bunda Ustazah Siti Kusrotin dan Bunda-Bunda Solihah yang tidak ada kendala bisa menyalakan kameranya supaya saya tidak sendirian nih. Ya. Iya. Nah, ada Bunda Mila. Bunda Mila. Oh, saya kira Bunda Mila yang itu. Ternyata ini Bunda Mila yang lain ya. Iya, nama Mila. Oh, banyak nih, alhamdulillah. Salam kenal, Bun. Baru melihat saya. Sempat ikut sebulan yang lalu takon. Oh iya. Alhamdulillah, moga istiqomah. Jadi spesialnya takon begitu. Setelah diuraikan materi, kita tuh langsung praktik. Nah, waktu kita memiliki kendala, langsung aja tanya, santai aja tanya, nggak usah sungkan-sungkan. Jadi belajarnya lebih mudah, langsung segera teratasi mudah-mudahan. Baik, langsung Umikus, sudah siap? Tafadhali masykura. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk materi malam ini tentang sifat-sifat yang tak memiliki lawan. Sifat lin, sifat khofah, dan sifat ta'afuf yang akan kita bahas di malam ini. Kita sama-sama belajar ya Bun. Yang pertama sifat lin. Apa sih lin? Lin ya secara bahasa artinya mudah atau lembut. Secara istilah sifat yang diucapkan terhadap huruf waw dan ya sukun yang sebelumnya harokat fathah karena makhrajnya atau keluarnya dengan sangat mudah. Jadi lin, jadi lembut. Nanti kita langsung praktek ya.
Tetapi huruf lin itu apabila diwakaf beda, menjadi mad lin. Lin atau harfulin ya, itu adanya di tengah kata, tengah kalimat, tetapi kalau di ujung ketika wakaf berubah menjadi matlin. Jadi matlin itu huruf lin apabila diwakafkan. Nanti prakteknya sekalian saja ya Bun ya. Huruf lin. Sudah Bunda? Bunda Mila lagi catat ya. Iya, teorinya dulu. Nanti prakteknya belakang. Dan membaca, mengucapkan sifat huruf lin itu juga tidak boleh buru-buru ya Bun ya. Karena panjangnya lin itu 1 harokat lebih. Tidak sampai 2 harokat, tetapi 1 harokat lebih. Tidak boleh. Tidak boleh kurang. Jadi kalau kurang itu nanti tidak menjadi lembut. Contoh kayak nanti dikata asyaito, syaito, itu nanti itu kan merupakan hukum juga. Iya, itu kasus itu. Iya, iya, iya. Itu pada lari membacanya. Jadi belum nyampe, itu linnya belum nyentuh, udah lari. Banyak itu. Yang kedua sifat khofah Bunda Mila. Ya, sifat khofah. Khofah. Khofah itu artinya apa? Khofah itu tersembunyi. Dan sifat khofah itu ada di huruf H dan huruf-huruf mat. Jadi Ada di sifat huruf H dan huruf-huruf mat Bunda. dan huruf mat. Ya, huruf alif, huruf waw dan ya. Itu ada di huruf mat. Diucapkannya dengan samar dan cenderung tidak jelas. Itu yang dimaksud dengan khofah. Tidak jelas. Samar Ya, tidak jelas. Samar ya, tidak jelas. samar atau tidak jelas. Karena mengucapannya itu terburu-buru. Dan sifat khofah ini adalah sifat yang harus dihindari. Kita pelajari sifat khofah itu untuk dihilangkan. Kalau sifat lin, sifat ta'awuf itu harus diterapkan. Tetapi sifat yang satu ini kita pelajari untuk dihilangkan. Kebaliknya ya Bun ya. Kita belajar malah untuk dihilangkan, ya, bukan untuk diterapkan. Supaya kita bisa untuk dihilangkan. Kalau sifat khofah kita pelajari untuk dihilangkan. Jadi untuk dihindari atau dihilangkan. Jadi kita mempelajari sifat khofah supaya kita bisa menghindari. Bagaimana cara untuk menghindarinya? Ya, kita untuk tilawahnya kita tidak boleh terburu-buru dan mengucapkan di huruf-huruf tersebut harus kuat. Ya, itu contohnya itu di huruf H. Yang sering terjadi itu di huruf H. Kita ucapkannya harus kuat. Yang sering terjadi di huruf H. Kalau di huruf alif, waw, dan ya, itu dijadikan mat supaya tidak khofah. Tetapi kebanyakan juga huruf mat, kadang matopi terbaca pendek, itu sering terjadi juga. Jadi makanya itu kita pelajari sifat khofah untuk dihilangkan, untuk dihindari. Ya, sudah Bunda? Sudah. Ya, untuk huruf alif, waw, dan ya itu caranya dipanjangkan ya Bunda, dikasih mat. Ada yang mat 2 harokat, ada yang lebih, tergantung kondisi dari huruf tersebut. Apabila mat jaiz panjangnya segini, apabila mat tabi'i segini, mat wajib segini ya. Untuk huruf mat. Tapi kalau untuk hak-hak yang sukun atau huruf-huruf H itu kita mengucapkannya dengan cara dikuatkan. Dan tidak boleh tergesa-gesa ya Bun untuk mengucapkan huruf khofah. Bagaimana cara mengucapkan hak sukun supaya tidak khofah? Kita menyempitkan makrotnya. Makrotnya dari pangkal tenggorokan.
Jadi kayak ih, Kalau harokat seperti hahihu. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Hahihu. Untuk yang berharokat. Contohnya dikata hahihu. Sudah, Bunda, huruf khofahnya, itu sifat khofahnya. Ampun, sudah. Tadi menyempit. Ya, untuk hak sukun dikuatkan dengan cara menyempitkan makhrajnya dan menyempurnakan hamas dan rofahnya. Akan hamas ya. Hamas dan rofah punya sifat punya hak. Kalau untuk yang berharokat kita tidak boleh tergesa-gesa. Dan supaya kita bisa menghindari khofah. Iya. Ya. Sekarang langsung ke ta'afuf. Ya. Apa sih ta'afuf? Kalau secara bahasanya yang ta'afuf itu yang mengeluarkan bunyi seperti af, if, uf. Secara istilah, cara khas yang keluar dari bibir saat mengucapkan huruf fa. Cara istilah mengeluarkan Suara khas yang keluar dari bibir saat mengucapkan huruf fa. Cara istilah mengeluarkan secara khas. Suara khas yang keluar dari bibir saat mengucapkan huruf fa. Huruf fa. Satu-satunya sifat yang memiliki sifat ta'afuf adalah hanya cuma huruf fa. Huruf fa. Jadi mengucapkannya harus ada alirannya dulu. Fa, fi, fu, af, fu. Kadang kalau terburu-buru tuh fa-nya hilang, mengucapkan huruf fa aja dari huruf fa. Jadi p, bukan jadi fa. Ya. Lebih jelas itu kita pas praktek ya Bun ya. Kita langsung praktek saja Bun ya. Kita di yang ada itu di Al-Fil ya. Di surah Al-Fil, Al-Quraish, ada huruf-huruf lin. Dibuka di surah Al-Fil Bunda, tafadhali Bunda. Kita praktek. Ayat berapa? Di ayat 1 ada, ayat 2 ada, ayat 3 ada. Ini banyak huruf khofah lagi. Huruf lin, nanti huruf khofahnya ada lagi. Di ayat 1 ada sifat ta'afufnya juga, di situ ada huruf linnya juga. Ya, tafadhali tadi yang pertama masuk siapa? Ini ya, kita pakai surah Al-Fil. Untuk Surat berapa? Itu Alam Taro Bunda, surah ke 105 ayat halaman 601. Iya, sama. ta'afuf. Banyak ta'afuf. Yuk, semangat. Siapa ini tadi baru masuk? Umu Aira? Masya Allah. Semangat. Kita terapkan sifat ta'afuf. Ayat 1. Ya. Nah, kan. Saya pancing pertanyaan pada masuk dah semua di grup itu. Ya, semangat ibu-ibu. Nih, ayo ta'afuf Bunda Mila yang dari Bogor. Ayat 1 aja pun. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya nggak jelas, Bunda. Nggak jelas ya? Sekarang jelas. Coba, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Alam tara fa'ala rabbuka bi ashabil. Hilang, Bun. Coba ditutup aja, Bun. Itu videonya tutup aja, Bun. Kadang mempengaruhi juga. Ayo, boleh coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masya Allah. Bagus, Bunda, ta'afufnya. Huruf lainnya, Bun, dilembutkan lagi. Oh, Ini ada huruf lin di sini. yang di Kai, kai itu suka masuknya ke kai harusnya ke i, turunkan rahang. Yuk. alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Masya Allah. Barakallahu fiik, Bunda Mila. Satu ayat aja kan? Lanjut atau bagaimana? Satu ayat saja. Berarti Bunda Mila sudah berhasil tadi menerapkan ta'afuf dan lin. Iya. Amin. Kak, bagaimana dengan lin yang suka ngebut-ngebut ya, ditabrak saja di bagian ta'awud? Siapa mau coba silahkan. Ummu Ziyad. Ummu Ziyad atau Ummu Arya? Aira. Uma Aira. Oh, Bunda Yani. Assalamualaikum. Bunda Yani yang di sini pakai nama Sofi. Waalaikumsalam Umi. Iya, Bunda Yani, Hadir, yuk Umi. kesempatan nih. Terapkan sifat Ayat lain. kedua, Umi. Alam Langsung yajid. baca gimana Umi? Boleh dah. Afwan, Umi. Ya. Ayat kedua saja, ayat kedua surah Al-Fil. Alam naj'al kaidahum fi Ya. Dari awal Umi. Ayat 2 alam ya ja'al. Ya Umi. Afwan Umi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, kai ya, linnya ya, dilembutkan ya Bun. Kaidahum. Kaidahum ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Insyaallah sudah bagus Bunda, untuk fa-nya udah keluar of kai ya, untuk linnya bagus. Barakallahu fiik Bunda Sofi. Ya, syukron Umi. Ya, sama-sama. Lanjut di sini di ayat. Waalaikumsalam. Yuk. Bunda Nafi. Ya. Coba Bun ayat 3. Ada sifat khofa yang harus dihindari, ada lain juga. Coba Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Syainya jangan buru-buru. Ditaut ada lin. Ditaut ada lin. Ta'awudnya ada lin, Bun. A'udzu billahi ta'awud. Ya, coba ta'awud itu ada huruf linnya. Terapkan sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya, monggo lanjut. Bismillah. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nggih. Barakallahu fiik, Bunda Nafi. Udah. Sampun. Kalau Sama-sama. Wafiqallah. huruf-huruf rufahnya itu kalau di tengah, kalau maksudnya membaca panjang. Allah, Allahi. Kena ya yang di sini. Karena cuma sedikit. Ya, satu huruf doang. Ya, coba yang lain, Umikus. Merekomendasikan surat ayat yang beberapa, surat berapa? Ada lagi untuk yang khofa. Sofa saya mau ambil surat Al-Baqarah ayat 6. Ayat Ayo. 7. Ayat 7. Ayat 7, ayat 8. Ayat 9 itu ada semua, yuk dari ayat 7. Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ye. Oh, banyak huruf H-nya, JJ. Monggo Bunda Nafi, semangat. Sebentar, tak cari ini. Ayat 7. Ye. Halaman 3, Bun, halaman 3. Ya, sudah. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adzim. Masya Allah, dapat Bun. Khofah itu, Bun. Barakallahu fiik, Bunda Nafi. Barakallah. Tiap hari ketemu sama Umikus. Nah, Makanya saya tahu, Bunda Nafi, kalau khofah itu kalau bacanya cepet hilang semua. kayak jadi pelan-pelan bagus ya. Apa? Alhamdulillah. Kalau pelan-pelan Bunda Nafi bagus, Bun. Tuh. Terus Alhamdulillah. ayat 7. Nah, ayat 7 ada ini ya, huruf lain yang wawu sukun sebelumnya fathah. Wabil yaumil akhir. Coba Bunda Neneng. Habiskan Bunda Neneng, ayo. Ayat 8. Ayat berapa Ustazah? Ayat 8. Baik. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Lainnya dilebutkan lagi Bunda. Wabil yau ke u, ujungnya u, jangan ke o. Yau. Oh. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, jangan buru-buru ya Bunda ya kalau ketemu huruf-huruf lin ya. Insyaallah Ustazah. Jadi biar sempurna dulu juga moyongnya. Wabil yaumil satu harokat lebih Bun. Ya. Ulangi Ustazah. Boleh. Wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Masya Allah, barakallahu fiik. Diterapkan untuk tilawah ya. Huruf lin Insyaallah. tidak buru-buru. Barakallahu fiik Bunda Neneng. Wa fiqi barakallahu Ustazah.
Bunda Neneng nih semangat talabul ilminya. Bedah ayat iya, menghafal iya, takon iya. Masya Allah. Nah, berarti sekarang tinggal kuis ya. Oh, Umu Ziyad. Umu Ziyad ada di sini, ada di grup takon juga nih. Umu, mau ikut nggak praktik? Soalnya punya anak kecil beliau. Takutnya lagi repot. Iya, baik. Kita cukupkan untuk praktik talakinya. Semoga yang lain yang tidak saya tunjuk bisa mengambil pelajaran dari teman-teman yang membaca. Kita kuis, Bunda Kus. Bunda Yuk, Kus, 3 pertanyaan aja. Yuk buat seru-seruan sebelum tutup. Yang dari saya. pertama, iya, Umi Kus dulu. Umuhan aja, nanti saya yang itu aja. Koreksi, ya oke. Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kalau sifat-sifat huruf hijaiyah itu supaya sempurna pelafalannya kita harus menerapkannya. Tuh kita tunaikan. Tetapi ada satu sifat yang tidak boleh kita menerapkannya. Tapi kita harus kenal sifat itu, tapi jangan kita gunakan sifat itu. Nah, sifat apakah itu? Kopa. Sifat kopa. Iya, betul. Untuk hadiahnya diambil di Jogja sama Bunda Heni tuh yang pakai baju kuning. Bunda Boleh, Heni. boleh. Nah, tuh. Siap. Tuhan. Maaf bercanda ya. Nah, Yuk, next. Ya. pertanyaan kedua. Betul Umikus? Khofa ya? Insya Allah betul. Tersembunyi. Iya, Oke. tersembunyi. Satu-satunya sifat kita harus kenal, tapi nggak boleh dipakai gitu ya. Saya sharing dulu sebelum melanjut pertanyaan. Putus-putus ya. Putus-putus. Saya sharing dulu sebelum lanjut pertanyaan kedua. Dulu saya pernah membaca artikel tentang penjelasan khofa. Sungguh sangat jelimet dan saya tak mengerti. Dia mengatakan di dalam artikel itu yang saya baca itu bunyinya gini. Sama halnya dengan manusia, punya sifat baik dan sifat buruk. Jadi kita jangan gunakan sifat buruknya. Itu saya muter mikir lama sekali loh. Terus terang jujur saya. Habis itu dengarlah Umikus atau Ustazah siapa ya? Ustazah Ecin apa? Bilang. Sitina. Boten Uma Sitina, boten Uma. Gini, beliau nyeletuk bilang intinya khofa itu bikin suara H itu jadi nggak jelas deh gitu. Oh, jadi nggak jelas. Hanya sekedar kalimat itu, oh berarti huruf H itu harus jelas, tampak. Nah, Ya. itu sharing saya ya. Bacanya buru-buru ya itu, jadi nggak jelas. Nah, hendinya nggak jelas. Iya, ya, Masya Allah. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu huruf lin yaitu terjadi huruf lin yaitu terjadi apabila Ada fathah sebelumnya. Ada fathah sebelum huruf wawu dan ya. Ya apa dulu, wawunya di apa dulu? Ya-nya disukunkan. Ya-nya disukunkan, wawunya disukunkan. Sebelumnya berharokat fathah untuk ya-nya. iya pintar. Kemudian paling penting ini kalau menurut saya ya. Karena tadi huruf H mempunyai sifat khofa, kita harus menghindarinya. Maka cara menghindarinya yaitu kita harus menguatkan
sifat yang dimiliki oleh huruf H. Apakah itu? Sifat apakah Hamus, itu? Hamas bukan dan hamus dan Dan rokoah. hamas rokoah. Hamus dan rokoah. Nah, iya, hamas dan rokoah. Iya. Baik, 3 pertanyaan sudah selesai. Saya minta bonus penjelasan 10 menit aja, Umikus. Bantu terangkan ulang kepada kami tentang khofa yang terletak pada huruf mat. Khofa yang terletak pada huruf mat ketika contohnya ya, ketika kita baca matobi'i, kadang itu tidak terbaca matobi'i, lari seperti dikata contoh pula. Contoh apa ya yang matobi'i ya? Fiha. Tadilah di Al-Baqarah, Umi. Ya, syaitan. sebentar, buka dulu Al-Baqarahnya. Ya, ini contohnya. Ini contoh dikata Khotamallahu ala qulubihim. Nah, kita bacanya Khotamallahu ala qulubihim. Ala qulubihim. La-nya hilang, lu-nya hilang. Tuh, jadi kita itu termasuk khofa. Jadi membacanya kurang dari 2 harokat untuk matobi'i ya. Nah, kalau untuk mat jais, mat wajib, itu bisa kadang kita lengah membacanya, kadang mat jais dibaca hanya 2 harokat. Tapi dari awal, kalau 2 harokat konsisten dari awal nggak apa-apa ya. Tapi kita di awalnya kita udah ambil panjang, di ujungnya tengah-tengahnya kita terlupa membacanya hanya 2 harokat. Contoh di sini dikata wa ala absarihim. Nah, kita bacanya wa ala absarihim, wa ala absarihim. So, itu sering banget terjadi seperti itu. Panjangnya kurang. Itu yang dimaksud dengan khofa di huruf-huruf mat. Kurang memanjangkan hurufnya sesuai kadar dari mat tersebut. Matobi kurang 2 harakat, mat wajib, mat jais kita biasa ambil membacanya di tengah-tengah kita ambil 4 harakat. Jadi kita membacanya kurang dari segitu. Itu yang dimaksud khofa di huruf-huruf mat. Jadi sembunyi panjangnya. Panjangnya ya, sering seperti itu. Oh, durasi panjangnya yang sembunyi. Kalau tentang huruf H kan kejelasan fasihnya huruf itu ya. Betul. Kalau untuk huruf mat, panjang dari tersebut kurang. Tidak konsisten mungkin. Betul. Kayak 2, 4, 6 ya 2, 4, 6 seperti itu. Betul. Kita sering menemukan kalau seperti itu kita nyimak orang kadang sering Gun menemukan yang seperti itu. Iya, betul. Iya. Pendek nih gitu. Hanya tidak konsisten aja dari yang atas 2, kemudian yang bawah 3. Ya, seperti itu. Harusnya kalau 4 semuanya seperti itu. Iya. Mat arid semua segitu ya konsisten. Hanya kurang konsisten. Itu kita untuk menghindari dari huruf-huruf mat itu jadi dipanjangkan. Iya. Baik. Masya Allah, Alhamdulillah ilmunya banyak sekali malam ini yang sudah didapat. Walau hanya sekitar 1,5 jam kita berkumpul. Sebelum kita tutup, boleh nyalakan kameranya semua? Kita foto dulu. Cantik. Tuh, Bunda Zahra tuh pakai baju kerudung krem, kan? Umikus tuh yang pakai cadar, Bunda Nafi. Om Masri pakai kerudung krem. Tuh, banyak pencinta krem di sini. Termasuk saya juga suka krem. Ada yang dari Lombok baru datang nih, ketinggalan nih teman saya nih. Bun Susi Lombok nih. Bun, kemana aja Bun? Apaan Ustazah? Ada kegiatan tadi. Oh, ini udah kita mau bubar ini, snacknya udah dibagikan dari tadi. Iya, baru masuk. Bunda Kun pakai kerudung merah. Ya, Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan insya Allah kita ketemu lagi.
untuk ngaji bareng lagi, tanya-tanya lagi. Sebelum tutup, ada unek-unek yang ingin disampaikan soal tahsin yang sangat membingungkan mungkin dalam tempo-tempo kemarin atau saat dikoreksi kok saya nggak mudeng nih. Ustazah ini jelasin ini. Oh, teman saya Ukti Rahmi dari Makassar pakai mukena habis sholat ya. Ketahuan tuh. Ya, ada yang mau tanya nggak kira-kira? Saya Ustazah. Iya Bunda Neneng, silahkan Bun. Saya itu kalau di dalam isti'adzah itu ya selalu kalau huruf a'udzu. Huruf A itu selalu dibilang miring. Saya bingung miringnya itu seperti apa gitu ya. Maksudnya miring itu gimana tuh Ustazah? Ya Bun, rahangnya kurang terbuka, buka sempurna A. Jadi Oh, biar tapi kan kalau kita katanya kalau kita membaca Al-Quran itu kalau mulut itu jangan terlalu terbuka katanya, tapi ya tidak boleh terlalu terbuka, mungkin ya sekelingking sejari gitu. Kalau ya terlalu gitu ya. ada buka nanti. Memang kalau itmamul harokat itu untuk fathah kita buka, kasroh kita turun, rahang kita turun ya. Doma kita monyongkan dengan sempurna. Insya Allah dengan pakai itu insya Allah pas. Insya Allah. Gitu Hanya ya itu Ustazah. ya untuk fathah buka rahang, kasroh turunkan, untuk domah monyongkan. Hanya itu aja Bun aslinya mah. Jadi harus terbuka gitu ya. Jadi tapi tidak boleh Iya. melebihi dari 2 jari Tidak gitu gini. boleh, paling satu ini ya kalau kata Satu ya? mungkin itu satu jari atau satu kelingking itu udah cukup. Kalau lebar-lebar repot juga. Iya. Saya kan suka bingung saya misalkan miring apa jadi saya harus gimana ya miring perasaan masa harus begini banget gitu. Bingung saya. Ya harus lebar-lebar juga. Iya makanya. Kalau cukup A, I, U. Praktekkan A, I, U satu jari cukup Bunda. Coba praktekkan Bunda. Coba Bun. A, I, U. A-nya coba. A terlalu lebar ya? A. Enggak, enggak. A, I, U. Ya, A, buka lagi Bun A-nya. A. Nah, yang itu. Iya, ganjel. Ganjel. A, I, U. A, I, U. Ya, U-nya bagus. Hanya A-nya ya yang dibilang kurang ya. Iya, kurang tegak gitu, kurang tegak katanya. Iya, lepas ini kali ya. Bu, Mekus izin saya nambahin. Mungkin pas waktu Bunda Neneng baca itu nggak sengaja sambil tersenyum. Jadi nya. Mungkin ya. Bunda Neneng coba pakai jurus bercermin. Waktu isti'adzah tuh ngaca deh. Ngaca tapi sambil direkam. Bunyinya sama apa enggak? Nah, pas lagi nggak ngaca. Pakai itu. Gitu ya. Nanti dicoba. Iya, mudah-mudahan. Buka rahangnya, turunkan rahang, monyongkan bibir. Itu saja. Itu rumusnya itu ya. Fathah buka dengan sempurna, turun dengan sempurna, nanti bunyinya I. Kalau turunnya tidak sempurna pasti miring E. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu bisa itu. Kurang pas turunnya gitu ya. Ini kurang pas, kurang sempurna turun. Monyong kalau wow tidak monyong juga nanti menjadi tebal. Jadi wow tidak wow. Kalau wow itu tipis harusnya. Tapi karena kurang sempurna jadi menjadi seperti kedengarannya itu jadi tebal. Gitu. Kita memulai huruf wow itu dari monyong dulu harusnya. Wow. Iya, dari monyong dulu. Kayak monyong dengan sempurna ya. Untuk wow, domah itu disempurnakan Bunda. Kurang lebih seperti itu Bunda.
Baik Ustazah, terima kasih. Nanti saya praktekkan di Iya. cermin. Idghamul harokat itu unsur paling penting itu. Penting Masya banget. Allah, betul, betul. Habis kita udah belajar mati-matian, makhraj dan sifat kita udah ini ya, teorinya udah kita paten-patenkan. Gilirannya itmamul harokatnya nggak sempurna, hilang sudah Iya, gitu. Ya dah, betul. itu aja ngaji kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, moga-moga semuanya pada sehat terus dan Amin. Allah selalu memberikan kita jiroh, semangat, dimampukan terus talabul ilmi sehingga kita Amin. nggak cuma sekedar ngaji tapi kita juga bisa jadi saudara yang saling mendukung satu sama lain ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Amin. Ya bentar. Baik, kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Baik. Mohon maaf lahir batin bunda-bunda semuanya. Sama-sama Ustazah. Terima kasih bunda-bunda, Ustazah semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Syukran Ustazah, Umiku sehat selalu. Dan Amin yang lain Allahumma juga sehat amin. selalu juga. Sampai ketemu di jadwal takon berikutnya ya. Amin. Tetap semangat dan istiqomah. Kiprah ridallah, awali hijrahmu dari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.